Jadi dari sisi akan diambil, para ulama melakukan kajian, ini diambil dengan ukuran apa? Apakah ukuran zakat tumbuh-tumbuhankah atau ukuran zakat perdagangankah? Ada yang mencoba mencampur. Campurnya bagaimana? Dia mengatakan bahwa ukurannya adalah ukuran zakat tumbuh-tumbuhan. Tetapi pengambilannya, hitungannya tahunan, jadi lucu. Nah, mereka katakan ini qiyas syabah namanya. Dari sisi jumlahnya ukur dengan zakat pertanian. Dari sisi pengambilannya pakai haul, padahal zakat pertanian tidak pakai haul. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen. Apabila sampai kadar nisabnya 612 kilo tersebut, maka wajib dikeluarkan saat itu. Dan kalau ada panen sekali lagi, ternyata tidak sampai untuk tahun ini, untuk panen misalnya, sekarang kan sekali berapa orang masak padi? 4 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, ternyata tidak sampai 600, cuma 500 kilo. Nah, kemudian panen berikut 6 bulan lagi 500 kilo pula. Apakah punya kewajiban mereka untuk menggabungkan 500 yang lalu dengan 500 yang baru? Padahal yang 500 yang lalu itu tak kalah kama apa ini? Tidak. Tidak dituntut mereka menggabungkan di dalam fikiran mereka. Tahun petang 6 bulan lalu bara ya 500. Nang kini baranya nimper tu Allah 900 itu kecil buya kan 602 balik lebih. Nan 500 na lalu tu mak habis. Panak lah sekolah. Atok lah bocor. Kalau pakai itu sadanya. Kecuali kalau seandainya padi itu masih tersisa, cuma sekarang siana nyison padi. Kini tengah sawah saya lebih jual. Ya kalau dulu ya orang belum buang. Kalau tidak lumbuang malah rumah lantainya padi itu jadi kasur dulu untuk lalu. Saya masih merasakan tidur di atas padi. Kelapik pandan di bawah dan di atas. Nah, dari berbagai itu muncullah nanti kemana akan dikiaskan zakat profesi ini, apakah ke ziraah, ke pertanian, atau ke tijarah, ke perdagangan. Nah, kita dan saya termasuk yang cenderung mengkiaskannya ke zakat tijarah, zakat perdagangan. Kenapa? Karena seseorang itu melakukan transaksi penjualan jasa. Di pegawai itu kan nerima jasa itu. Dia telah memodali dirinya dengan skill, dengan kemampuan, dan dia tawarkan kepada orang, ada enggak yang mau memakai jasanya dengan imbalan segini. Nah, cuma persoalannya akan muncul lagi, ada orang yang mengatakan kalau dia dimasukkan ke perdagangan, apakah dia akan dihitung dari bruto atau neto? Kalau bruto, berarti dari berapa yang diterima, keluarkan zakatnya kalau sampai dalam hitungan nisab zakat tijarah, yaitu 85 gram emas. Kata sebagian yang lagi, kalau begitu diberlakukan, maka berarti fuqara dan masakin bisa terkena zakat. Karena seseorang yang menerima gaji taruhlah 5 juta, 6 juta,
tetapi hidup dengan 4-5 orang anak yang semuanya membutuhkan biaya yang pokok. Kemudian mereka belum punya rumah, mungkin sedang membangun rumah sederhana untuk tempat tinggal dengan biaya kehidupan yang tidak rendah. Harus bayar listrik, harus bayar air, ditambah lagi pajak demi pajak menumpuk-numpuk. Nah, kalau dikalikan seperti itu, maka untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak cukup 30 hari bisa terpenuhi oleh mereka. 20 hari salah kasbon ke bendahara. Nah, apakah orang seperti ini masuk dalam kategori agniya, dalam kategori ghani, yang berdasarkan kepada hadis Nabi bahwa as-sadaqah an zuhri ghani, zakat itu dibebankan ke pundak orang yang kaya, karena kalau tidak kaya dia, tentu dia termasuk kepada orang yang menerima zakat. Nah, maka kita lebih cenderung kepada fatwa yang mengatakan bahwa zakat profesi itu dikeluarkan setelah diperhitungkan kebutuhan pokok yang mendasar. Kok pakai mendasar? Kalau tidak, pegawai kau tak tangguang lo mewahnya gini loh. Habis sedihnya sorry. Yuk sebentar menggesek. Nah, jadi kebutuhan pokok yang asasiyah, itulah yang jadi pertimbangan menentukan dia kaya atau tidak. Nah, inilah yang kita tuntut terus lembaga amil zakat untuk mengevaluasi. Kalau terjadi perubahan signifikan di dalam kehidupan seperti sekarang, badan amil zakat harus respon ini. Walaupun sekarang yang kena PPN ini saja, tapi faktanya di lapangan harga barang sudah naik. Nah, belum lagi harga emas yang menjadi ukuran juga sudah naik. Nah, badan amil zakat harus respon dengan itu, melakukan apa? Evaluasi dan penyesuaian terhadap kadar nisab yang harus ditetapkan itu. Dan termasuk juga evaluasi terhadap data-data mustahik dan muzaki. Karena bisa jadi dengan kondisi seperti sekarang, orang yang dahulu kaya sekarang sudah miskin. Banyak toko dan kedai yang tutup. Nah, hal seperti itulah yang kita minta dari lembaga amil zakat sebagai suatu sikap profesional mereka. Jadi kita menginginkan baik sebenarnya. Kenapa? Iba kita dengan mereka yang mengurus itu. Karena pertanggungjawaban yang berat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, makanya kita ingatkan, kan tak berlabuh lombo mengecek model itu, malah mendapik berang orang. Saya ingatkan itu karena hibah. Saya bicara begini tidak ada dapik gaji tu. Karena mengingatkan, mengkritik. Bahkan para komisioner itu yang menjadi petugas amil zakat itu dapat bagian itu. Ada gaji mereka. Karena itu saya mengajak saja, terimalah usulan dengan lapang hati. Ada pula yang mengatakan, kenapa disiarkan kepada umat? Mana sendiri? Itu kan lembaga itu kan milik umat. Harta itu harta umat. Ya kalau disampaikan supaya umat juga tahu, itu hal yang biasa.
perlu main tersinggungan dalam hal itu. Karena itu tanggung jawab yang harus ketahui oleh masyarakat, oleh umat ini. Nah, jadi sikap dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, zakat profesi iya, tapi dengan catatan dia diambil setelah diperhitungkan, dikurangi kebutuhan pokok mendasar mereka. Dan setelah itu merujuk kepada nisab dari zakat at-tijarah, zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas. Jadi jangan bertahun-tahun ukuran nisab itu tidak dievaluasi. Ini berisiko. Jangan sampai kita meletakkan nisabnya dahulu ketika emas masih harganya 1 gram 1 juta misalnya. Sekarang emas 1 gram sudah berapa? 1 juta 300, 400. Nah kalau begitu berarti ukuran nisabnya juga sudah harus dirubah. Nah akibat dari perubahan itu tentu akan ada nanti perubahan pada data. Dan kena zakat bisa tidak kena zakat lain, yaitu biasa. Dan tidak perlu kita merasa rendah ketika pungutan zakat kita tidak meningkat. Hari ini orang berpacu mendapatkan award, penghargaan ketika penggunaan zakatnya naik terus walaupun hal-hal mendasar tidak dievaluasi. Itu mencari namanya tuh. Nah tentu akan banyak pekerjaan, banyak kerajo jadinya. Amel naik, dievaluasi sesuai dengan harga emas sekarang. Ini kondisi ekonomi begini, dievaluasi dengan kondisi ekonomi yang ada. Nah akibatnya akan bekerja banyak. Nah untuk bekerja itulah saudara-saudara diberi imbalan jasa kan. Tapi sekarang yang terjadi apa? Kirim surat oleh penguasa ke bendahara, tolong potong sekian persen. Itu saja selesai, entah surat tahun berapa itu. Nah ini terkait dengan zakat profesi. Intinya apa? Benarkah ada zakat profesi? Iya, itu pilihan fikih kita. Tapi itu diambilkan dari harta tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok mendasar. Nah tentu akan berbeda kebutuhan pokok mendasar orang nan lun punya anak dengan orang nan punya anak duo, dengan orang punya anak ampe, dengan orang nan punya bini surang, orang nan punya bunuh ampe. Iya kan nak masuk dalam daftar gaji. Iya nak masuk dalam daftar gaji, tapi nanti go tu bininya ke di pengada wak. Tanggung jawab dia. Iyo anak berlima nak masuk daftar gaji, berdua nya bertiga. Ini zakat. Walaupun nak masuk daftar gaji, itu anak dia, dalam tanggungan dia dan kewajiban dia. Kita mengambil atas nama syariat. Itu harus dalam perhitungan terlebih dahulu. Jadi itu tentang zakat profesi. Kemudian syarat berikutnya, baru zakat itu dikenakan kepada seseorang al-milkut tam, milik sempurna. Jadi kepemilikannya ada 2 kategori. Yang pertama al-milkut tam, yang kedua al-milkun naqis namanya. Al-milkut tam yaitu al-mamluk, suatu yang dimiliki raqabatan wa yadan, bisa dipegang dan dikuasai, yaitu suatu kekayaan yang berada di dalam kekuasaan seseorang, tidak ada bersangkut hak orang lain padanya, milik sempurna.
dan dia bisa mengelolanya sesuai dengan pilihan keinginannya, hasilnya dia peroleh, nah itu adalah milik sempurna. Bagaimana dengan al-milkun naqis? Nah, yaitu orang yang memiliki sesuatu tetapi hasilnya tidak dia yang menyangkau. Contoh, orang mewasiatkan atau memperuntukkan kekayaannya, dia tetap punya tetapi hasilnya bukan dia yang memanfaatkan. Dia serahkan penghasilannya untuk surau, untuk masjid, pokoknya hasilnya ambil, dan pokoknya mau pergi. Nah, ini adalah bentuk al-milkun naqis, milik yang kurang, yang tidak utuh. Yang kedua adalah barang dikuasai, manfaatnya didapat, tapi kepemilikan bendanya, zatnya bukan kita. Tidak berada di tangan. Misalnya orang yang mewakafkan sesuatu, hasilnya. Kemudian berikutnya ada orang yang sama sekali hanya memanfaatkan saja, yang lain disewanya bendanya. Jadi ada tiga macam kepemilikan yang tidak sempurna tadi. Yang pertama adalah bendanya kita menguasai, manfaatnya orang punya, diberikan kepada orang. Yang kedua adalah manfaatnya, bendanya kita, kalau tadi bendanya kita yang pegang, tapi manfaat tidak kita ambil, ini diperuntukkan untuk orang. Yang kedua, manfaat kita yang dapat, tetapi barang itu sedang dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, barang itu bukan kita yang punya, tetapi kita memanfaatkannya, bisa jadi melalui sewa dan lain-lain. Nah, ketiga kategori tadi itu tidak termasuk ke dalam harta zakat. Jadi tidak ada harta zakat untuk barang wakaf. Yang beko ditanya lo, ya lebu ya bayian zakat musaji. Pemilik wakaf itu dua mazhab ulama. Pemilik wakaf itu ada yang mengatakan dia berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mazhabnya adalah apa? Pemilik wakaf itu tetap wakif. Orang yang berwakaf pada hakikatnya, namun ma'aqad ia ditasarruf. Tapi tangan orang yang berwakaf telah terputus, tidak bisa menjangkaunya. Ini dua mazhab ulama dalam. Intinya apa? Bahwa pemanfaatannya tidak lagi berada di tangan pemiliknya, pemilik awal. Nah, yang seperti ini tidak masuk. Kenapa? Dia bukan milik sempurna. Nah, itulah syaratnya. Yustaratu al-milku tam limaliz zakah umuman bittifaq al-madhahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Empat madhab bersepakat bahwa milik sempurna adalah syarat untuk wajibnya zakat. Kemudian yang perlu diingat lagi, segala harta yang keluar dari kepemilikan atau yang tidak masuk menjadi hak milik, tidak ada zakat padanya, termasuk harta haram. Jadi jangan ditanya loh, zakat hasil korupsi berapa ya?
So kalau diizinkan zakat hasil korupsi, itu namanya pencucian uang syar'i jadinya nanti itu. Lah diberahasiakan dek zakat kok, tidak bisa. Jadi aneh juga kalau ada hukum di negeri ini ditemukan kerugian negara misalnya 300 triliun tapi dikembalikan cuma 300 miliar. Itu negara aneh itu. Jadi dan sisanya siapa nyo? Koruptor itu. Ya di dalam syariat kalau ditemukan 300 triliun ada dia apa dia ya disita 300 triliun itu harus kembalikan karena itu bukan milik dia dan tidak akan pernah menjadi milik dia. Kenapa? Karena tidak ada penghasilan melalui cara yang haram menjadi hak milik seseorang. Nah termasuk harta yang dikatakan harta ad-dhimar, harta yang tidak tahu kedudukannya sekarang ini bagaimana, itu tidak terkena zakat. Contohnya al-malul mafqud, harta yang hilang. Ambo yo 2 mes kilo ya tapi hilang. Termasuk al-malus saqit, harta yang jatuh di lautan. Termasuk al-malul maghsub, harta yang dirampas oleh orang. Dan berbagai macam harta-harta seperti itu tidak dituntut kewajiban zakatnya saat ini. Bagaimana kalau seandainya dia terima dan hilang tersuwo dan dirampas dirapek kembali? Nah dalam perkara ini ada 2 pandangan ulama. Dan hilang tersuwo dan diambil orang balik. Apakah mesti dizakatkan? Nah, pendapat yang pertama, la zakata fil mal, tidak ada zakat pada harta yang seperti itu idza ada ila sahibih, apabila kembali kepada orang pemiliknya. Kalau dia nak berzakat, dia hitung semenjak kembali ke tangannya, ketika itulah perhitungan haulnya, bukan saat itu dia bayarkan ke belakang, tidak. Dari dia terima itu haulnya dihitungnya kembali. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dipilih oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dan termasuk Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, la yajibu ala malikihi tazkiyatu waqta qabdih illa li'amin wahid. Ini adalah pendapat kalangan Malikiyah yang mengatakan dia tidak wajib menzakatkan kecuali hanya 1 tahun saja. Kalau tadi tidak sama sekali, mulai hitung sejak diterima, ketika itu hitung haulnya, setahun ke depan baru dibayarkan zakat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan zakatkan setahun yang lalu ke belakang. Jadi kalau 5 tahun hilang ya setahun saja dizakatkan. Nah, yang kedua ini biasanya diambil oleh orang ihtiyatan sebagai kehati-hatian, apalagi kalau seandainya dia memiliki nisab pula dalam harta yang sama yang dia zakatkan pada haul harta yang lalu, masuklah dia ke dalam harta tersebut. Tetapi keduanya sepertinya bersepakat bahwa harta tersebut apabila tidak dalam genggaman seseorang, hilang dia, diambil berbagai macam, dirampas, maka tidak ada kewajiban zakat pada orang yang memilikinya, sedangkan harta tersebut hilang atau dirampas darinya. Bagaimana dengan harta haram? Kita katakan kullu ma hadara asy-syari' iqtina'ahu al-intifa' bihi sawun kana li hurmatihi li dhatihi mimma fi min darar aw khabith kal mayyitah wal khamar aw li hurmati li ghairihi dan seterusnya, maka
itu tidaklah menjadi milik orang yang menguasainya. Walaupun diambilnya dengan ridha. Contoh harta haram. Misalnya dia perjualbelikan haram. Dia menjual minuman keras misalnya. Apakah hasil penjualan minuman keras menjadi harta dia, milik dia? Tidak. Ikan orang berjual beli reda, terserahlah, tidak berpengaruh reda di situ. Kenapa? Karena syarat jual beli bukan hanya perkara reda saja, termasuk objek jual beli. Kalau reda saja tu berisiko. Ambo rampas ada orang tu jual ke ibu, lah bu, wak rela semua rela, iyo, tapi ada orang. Ya penghasilannya tidak halal. Nah, yang tidak halal ini kita tidak bicara zakat padanya, tetapi bagaimana mengeluarkan seluruh harta itu dari genggaman orang tersebut. Kalau tidak, maka dia terus akan menguasai harta yang haram. Nah, al-malul haram la tajibu fihi zakah. Harta yang haram tidak wajib zakat padanya, dan tidak akan terlepas tanggung jawab dia dari harta tersebut, melainkan dengan mengembalikannya kepada pemilik. Para koruptor itu kalau taubatnya sadar dan ketika sidang sebagai kupi haji. Nah, kalau ia batu taubat, sekarang aneh nih. Ibu persidangan dan perlu sila pakai jilbab. Nah, laki-laki pakai kupiah, bentuk orang soleh solehah sesadanya. Kerajaannya maliang. Ini kan merusak kehormatan umat, kehormatan agama. Seperti menampilkan kepada orang bawanan maliang dan melakukan kegiatan kriminal itu adalah orang-orang yang Muslim. Ini tidak benar ini. Kita semenjak dulu gelisah melihat apa pula nih teorinya begini. Kalau dia betul taubat, harta itu tidak melalui zakat pembersihannya. La tabra' zimmatuhu. Tidak lolos, tidak lepas tanggung jawabnya, melainkan biraddi, dengan mengembalikannya. Itu sebenarnya sama dengan padanannya dengan dinar dan dirham lama. Mas sekarang uang tidak lagi dalam bentuk dinar dan dirham, tapi dia berfungsi sebagai alat tukar, sebagai standar nilai. Nah, kalau tiba haulnya, gabungkan dia dengan uang yang ada di tangan kita dan hitung nisabnya. Kalau sampai, maka tiba haulnya, zakatkan, wajib hukumnya. Jadi jangan yang di bank itu suruh orang bank lo menzakatkan. Allahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum.